Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat semua, mudah-mudahan semua yang menonton channel kami selalu diberikan kesehatan, murah rezeki sekeluarga, amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjut menyimak tausiah dari guru kita tercinta. Tak penting kita itu keturunan siapa, yang penting itu ketakwaan kita kepada Allah. Yang paling mulia itu yang paling takwa, dan tanda takwa itu berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 2-5. Karakteristik orang bertakwa adalah beriman kepada yang gaib, mendirikan salat, menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah. Sementara surat Al-Baqarah ayat 177 juga menjelaskan karakteristik orang bertakwa, yaitu beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat, Al-Quran, dan kitab-kitab yang lain dan para nabi, menafkahkan sebagian hartanya, memerdekakan hamba sahaya, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, menepati janji, bersabar dalam kesempitan dan penderitaan. Dalam surah Ali Imran ayat 15-17 Allah SWT juga dijelaskan karakteristik orang yang bertakwa, yaitu manusia yang berdoa, bersabar, benar, tetap taat kepada Allah, menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah, istighfar di waktu sahur. Misal kita keturunan siapa, mereka tidak akan mengakui kita kalau kita tak punya derajat di langit, seperti di dunia saja. Seandainya kita penjahat, preman pasar, tukang palak, maka orang tua kita bisa malu kalau tahu. Tapi seandainya kita presiden atau seorang yang punya pangkat di dunia, jangankan orang tua, tetangga kita juga akan mengakui bahwa kita adalah tetangganya. Next garis bawah, asteris sang guru asteris, tanya jawab jamaah dan sang kiai tentang amal jariah, sodakoh. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Jamaah, Assalamualaikum, maaf kiai, saya mau tanya, nilai dari sebuah amal baik itu lebih utama mana? Dilakukan dengan diam-diam atau disiarkan kepada yang bersangkutan? Misal amal jariah atau bersodakoh. Sang kiai, Waalaikumsalam. Disiarkan atau tidak itu tidak berbeda, asal di dalam hati itu ikhlas. Dan kalau belum ikhlas lebih baik disiarkan saja, biar ditiru orang lain, sehingga kita dapat pahala dari orang yang meniru. Jamaah, terkadang sebagian orang ada rasa khawatir dalam hatinya ketika beramal diketahui orang karena takut mengurangi kadar keikhlasan hati. Sang kiai, itu tipuan iblis. Orang yang takut amalnya diketahui orang itu sudah jatuh pada syirik khafi. Syirik yang samar dengan sendirinya dia beramal karena orang. Coba renungkan, beramal takut diketahui orang, kan berarti beramal karena orang dan bukan karena Allah. Jamaah, terima kasih Pak Kiai atas pencerahannya. Dengan penjelasannya Pak Kiai sekarang saya jadi paham dan tidak ragu lagi dalam beramal. Hartanya di jalan Allah, istighfar di waktu sahur. Misal kita keturunan siapa, mereka tidak akan mengakui kita kalau kita tak punya derajat di langit, seperti di dunia saja, seandai. Next garis bawah, salah satu maksud tersembunyi Allah berikan ujian, adalah agar orang yang menerima ujian mendapat hadiah pahala sabar. Sabar itu diam, duduk, berdiri, jalan. Orangnya akan terus mendapat hadiah pahala, asal tidak mengeluh dan hati cukup menerima. Tapi jarang orang kuat, atau tak paham dengan maksud Allah itu, yang menghendaki orang itu dekat dengannya, sehingga lebih memilih tak sabar, mengeluh dan berkeluh kesah. Sehingga ujian bukan menjadi ujian, tapi menjadi azabnya. Seakan waktu, udara, air, kesempatan, alam seisinya dan bahkan Allah telah menzaliminya dengan ujian yang begitu beratnya. Maksud Allah diberi surga, tapi apa daya hati lebih memilih neraka. Next garis bawah, selalu syukuri apa yang kita miliki, dan tak perlu kita memiliki segalanya untuk menjadi bahagia.
Tidak perlu kita membandingkan dengan orang lain apa yang kita miliki. Jangan menganggap remeh dengan sesuatu yang sedikit. Syukuri saja yang kita dapatkan karena itu akan lebih bermanfaat. Yang banyak tanpa manfaat justru akan membahayakan kita. Karena kadar yang kita dapatkan telah diatur oleh Allah. Next garis bawah. Hiduplah yang simple. Wajar. Jauhi perbuatan jahat. Jangan mencela dan menghujat apalagi memfitnah orang lain. Semua orang itu menempati kodratnya masing-masing. Sibukkan diri memperbaiki diri. Selalu menerima yang didapat. Sabar dalam segala cobaan. Jika dimusuhi orang lain sebaiknya mengalah. Dan bersabar karena itu ujian kita. Selalu ridho dengan ketentuan dan pemeliharaan Allah. Allah melakukan apa saja ke kita itu adalah untuk kepentingan kita. Agar memperoleh yang terbaik dari Allah. Lakukan hal baik sekecil apapun yang bermanfaat untuk orang banyak. Sebab kebaikan itu awalnya dilakukan seperti air sumber yang membelah tanah. Jadi kericikan. Lalu jadi pancuran. Lalu jadi grojogan. Lalu jadi air terjun. Jadi sungai. Jadi muara. Dan jadi laut. Lakukan kebaikan itu dengan istiqomah. Dari sedikit lama-lama akan banyak, pelan-pelan. Sebab hal yang besar itu membutuhkan waktu yang panjang dalam berproses. Digerebek nanti. Digerebek Pak RT main judi. Ada apa dengan cinta?